Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji, serta dosen pembimbing saya, Ibu Meta Bara Brutu. Perkenalkan, nama saya Desma Nur Putri dengan nomor induk mahasiswa 1710622055. Saya berasal dari program studi S1 Bisnis Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan hasil praktik kerja lapangan saya pada posisi digital advertising di PT Selesep Digital Indonesia. Baik, dari yang pertama, latar belakang. Seperti yang kita tahu bahwa revolusi industri 4.0 telah mendorong percepatan transformasi digital di berbagai sektor seperti industri, pendidikan, ekonomi, dan juga bisnis. Perubahan ini mendorong bisnis untuk beralih ke strategi digital sebagai jalur komunikasi utama dengan konsumen. Nah, dunia industri ini membutuhkan lulusan yang nggak hanya menguasai teori, tapi juga siap dengan kompetensi praktis dan harus memiliki kemampuan dalam menganalisis performa iklan, pemahaman platform digital, hingga penerapan strategi platform marketing seperti AIDA di tengah berkembangnya ekonomi digital saat ini. Bicara soal data digital Indonesia, dari yang saya kutip oleh beberapa website, pengguna internet sebanyak 221 juta, pengguna sosial media sebanyak 185 juta, dan nilai belanja iklan sebesar US dollar 2,8 miliar. Nah, dengan hal itu, dengan data tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa di era sekarang, dengan data tersebut, kita dapat membuka peluang besar terhadap ekonomi digital. Kemudian, seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Sirojudin dan Sudarmiatin, dalam digital marketing, termasuk ikan digital merupakan strategi yang sangat diperlukan oleh pelaku bisnis atau UMKM untuk meningkatkan visibilitas dan jangkauan pasar. Dan Sutrisno S. et al. Juga menambahkan bahwa pemasaran digital menggunakan platform Google Ads, Instagram Ads, atau e-commerce dapat meningkatkan traffic hingga konversi sebanyak 30%. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya melakukan praktik kerja lapangan di PT Salsa di Indonesia. Saya mendalami langsung proses digital advertising dengan kegiatan yang meliputi pengelolaan campaign TikTok Ads, pembuatan copywriting, berbasis funnel marketing AIDA, analisis performance dengan matriks tertentu seperti CTR, CPC, ROAS, purchase, dan lainnya. Baik, tujuan saya melaksanakan PKL adalah sebagai bentuk pemenuhan kewajiban akademik dan salah satu syarat kelulusan program studi bisnis digital FEB-UNJ. Dan yang kedua, tujuannya adalah memberikan pengalaman langsung di dunia kerja, khususnya pada industri digital yang sedang berkembang. Lalu yang ketiga adalah menumbuhkan nilai profesionalisme seperti tanggung jawab terhadap tugas, ketepatan waktu, dan kemampuan beradaptasi. Dan yang terakhir adalah melatih kerjasama tim, manajemen waktu, dan komunikasi efektif dalam lingkungan kerja nyata. Proses kegiatan yang lalui selama menjalani praktik kerja lapangan ada tiga. Yang pertama itu persiapan PKL, pelaksanaan PKL, dan pelaporan PKL. Persiapan PKL meliputi pengumpulan dokumen administrasi kepada pihak HR perusahaan seperti portofolio, kurikulum vitae, dan surat permohonan magang. Lalu pelaksanaan PKL dimulai sejak tanggal 17 Februari hingga 17 Juli. Nah, dalam pelaksanaan PKL ini, saya melaksanakan beberapa hal seperti membuat copywriting brief produk iklan, membuat campaign pada platform TikTok Ads dan Meta, monitoring dan optimalisasi budget campaign hingga berpartisipasi sebagai talent content. Lalu, pelaporan PKL saya susun mengikuti pedoman PKL dan dibuat berdasarkan pengalaman yang telah saya lalui di PT Salsep Indonesia. Tempat pelaksanaan saya ini di PT Selsep Digital Indonesia yang berada di Jalan Pajajaran Indah 1 nomor 18 Baranang Siang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, posisi digital advertising. Nah, apa aja sih yang saya lakukan di sana? Yang pertama, saya membuat copywriting brief product sesuai dengan key message yang telah ditentukan oleh brand. Dalam satu hari saya bisa membuat 6 sampai 7 brief produk. Lalu kemudian setelah pembuatan brief produk, saya melakukan cross-check pada finalisasi konten untuk mengecek apakah isi konten tersebut sudah sesuai dengan copywriting brief yang saya buat.
Tidak lupa saya memberikan hasil copywriting saya kepada mentor untuk dicek apakah perlu ada revisi atau tidak. Lalu yang ketiga saya set up campaign dengan menentukan budget dan jadwal posting campaign tersebut. Setelah jadwal posting, nantinya saya akan memonitoring selama 24 jam yang dilakukan 3 jam sekali untuk melihat apakah ROAS tetap dalam KPI-nya dan apakah cost-nya harus di scale up atau harus di off campaign tersebut. Lalu saya membuat reporting monthly ads. Kemudian tidak hanya berkutik di digital advertising, saya juga membuat konten plan untuk TikTok Nubiko ID, Nubi Heroes, dan Story of Nubiko. Dan saya juga berpartisipasi sebagai talent konten at Nubiko ID, Nubi Heroes, Story of Nubiko, dan juga Numaski. Nah, berikut adalah salah satu dokumentasi dari bentuk copywriting saya yang dituangkan dalam bentuk konten video TikTok yang akhirnya di-boost oleh ads dan menghasilkan beberapa engagement tentunya dan pastinya purchase. Dan yang di sebelah kanan ini merupakan hasil gross revenue yang saya dapatkan selama saya testing campaign iklan di TikTok dalam jangka waktu sudah berjalan 3 menuju 4 bulan. Sorry, 4 menuju 5 bulan. Yang saya dapatkan adalah gross revenue sebesar 440 juta dan terdapat 3.600 produk terjual. Nah, yang kedua adalah eh, konten plan yang saya buat untuk salah satu TikTok Nubiko @.id dan ini adalah bentuk finalisasi kontennya di @nubiko ID, Nubi Heroes dan juga Story of Nubiko. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya juga berperan sebagai talent untuk brand Numaskin. Jadi kendala yang saya hadapi adalah ketergantungan dengan algoritma platform dan juga penyesuaian target KPI yang tidak seimbang dengan anggaran. Kenapa saya bilang ketergantungan dengan algoritma platform? Karena terkadang copywriting yang saya buat itu harus menyesuaikan bagaimana audiens atau algoritma platform tersebut sedang berjalan. Nah, cara mengatasinya adalah saya bisa menjalankan menjalankan ads tersebut di platform lainnya yaitu multi platform content optimization yang dinamakan kampanye iklan tidak hanya dijalankan di satu platform saja tetapi menyebar ke berbagai platform seperti Meta dan Google. Karena Nubiko ini belum memiliki Google Ads sehingga yang dijalankan hanya TikTok dan Meta Ads. Nah, penyelesaian target KPI yang tidak seimbang dengan anggaran adalah terkadang eh, perusahaan menginginkan target tertentu dengan anggaran yang terbatas. Yang saya lakukan adalah saya dapat membuat sedikit analisa terkait matriks-matriks yang memang saya ketahui. Dari analisa tersebut, kita bisa melihat winning content pada bulan tertentu. Nah, winning content tersebut dapat kita jalankan, dapat kita duplikat atau kita optimalisasi kembali dengan budget anggaran tertentu sehingga bisa menimbulkan ROAS atau purchase atau hasil yang diinginkan oleh perusahaan. Baik kesenjangan teori. Jadi, pendekatan strategi AIDA versus algoritma digital. Nah, strategi iklan seperti AIDA atau PES itu perlu disesuaikan dengan algoritma platform yang terus berubah seperti TikTok, sehingga brand itu harus adaptif dan berbasis data performa. Lalu yang kedua, membuat bahasa iklan digital, akademik versus emosional dan kontekstual. Meskipun copywriting diajarkan dengan bahasa formal dan terstruktur, tetapi praktik di lapangan lebih efektif jika disesuaikan dengan gaya audiens menggunakan emosi, urgensi, atau tren populer. Dan yang terakhir adalah kreativitas versus data-driven content. Dalam praktiknya, pembuatan iklan ini nggak hanya mengandalkan kreativitas juga, tetapi harus didukung oleh data performa, feedback audience, dan juga hasil testing. Nah, pendekatan data inspired creativity ini menekankan bahwa konten yang efektif itu lahir dari antara ide dan juga hasil analisis data. Kesimpulannya, selama praktik kerja lapangan di PT Selser Digital Indonesia pada brand Nubico, itu memberikan pengalaman langsung kepada praktikan dalam posisi digital advertising, mulai dari copywriting, pengelolaan iklan, analisis data. Praktikan juga banyak belajar soal kolaborasi tim dan strategi pemasaran yang nyata
serta praktikan menyadari adanya perbedaan antara teori dan praktik di industri. Nah, pengalaman tersebut bisa jadi bekal berharga untuk praktikan menghadapi dunia pekerjaan. Rekomendasi untuk perusahaan adalah perlunya menyediakan akses data yang luas agar praktikan bisa belajar lebih dalam lagi mengenai posisi tersebut. Lalu diperlukan SOP yang jelas mengenai waktu kerja dan monitoring agar tidak mengganggu work-life balance peserta magang. Dan perusahaan disarankan untuk memberikan evaluasi secara periodik agar peserta magang dapat berkembang secara optimal selama masa magang. Rekomendasi untuk program studi, kurikulum perlu menyesuaikan materi pembelajaran dengan perkembangan algoritma dan tren praktik digital marketing saat ini. Dan penting untuk memperkuat pembelajaran berbasis praktik dan perlu adanya kolaborasi rutin antara prodi dan juga mitra industri agar kegiatan PKL ini relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan memulai presentasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, uh, respected examiners and fellow audience. My name is Desmond Nur Putri, a student of the Business Digital Program at Universitas Negeri Jakarta. And today I would like to present the result of my fieldwork practice, which I carried out at PT Salsab Digital Indonesia, especially in the digital advertising division for the Nubico brand. This presentation will outline my internship experience, the tasks I handled, the challenges I faced, and the insight I gained during the process. Okay, first is background. As we know, the Industry Revolution 4.0 has accelerated digital transformation in various sectors. This change encourages businesses to shift to digital strategies as the main communication channel with the customer. And the industrial world needs graduates who not only master theory but also ready with practical competencies. And this internship allowed me to gain hands-on experience in digital marketing, especially in managing TikTok ads campaign and applying marketing funnel strategies like AIDA. And then the purpose of my PKL is as a form of fulfilling academic obligation and one of the graduate requirements for the digital business study program. And the second is providing hands-on experience in the world of work, especially in a rapidly growing digital industry. And the third is cultivate professional values such as responsibility for tax, punctuality, and adaptability. And the last one is practice teamwork, time management, and effective communication in a real work environment. And the activity process is preparation for PKL, implementation of PKL, and PKL reporting. On preparation for PKL, I collecting documents for administration such as CV, portfolio, internship application letter, and sending them to HR until conducting an interview. And the implementation, I creating a copywriting brief for advertising product, creating campaign on TikTok ads and Meta ads platform, monitoring and optimizing campaign budget, and participating as content talent. And at the PKL reporting, the internship report is prepared by follow the internship guidelines and it's based on my internship experience. Place of implementation of my PKL is PT Silsep Digital Indonesia and the others on Pajajaran Industry number 18, Baranak Siang, Bogor Timur District, Bogor City, West Java. At position digital advertising. And for the implementation, I creating a product
rewriting brief. I perform cross-check during the content finalization, set up campaign posting, and monitoring, reporting monthly performance edge, creating a content plan, and participate as a content talent at Nubiko IB, Nubu Hero, Story of Nubiko, and Complex Cat. And this is the proof for my result of copywriting brief. And I reached 400,044 gross revenue. And this is the proof of my content plan. Okay, next, the obstacle and how to overcome them. The obstacle is to dependence on platform algorithms. And multi-platform content optimization advertising campaigns are not only run on one platform, but are spread across various platforms such as Meta or Google. That is what I am doing during how to overcome the obstacle. And the second is KPI target adjustment that is not balanced with the budget. And balancing KPI target and the budget allocation, connecting analysis with specific metrics such as CTR, PC, ROAS, and re-optimizing high performing content by adjusting existing budget constraint. The theory gap is AIDA advertising strategy approach versus digital algorithm. The second is academic versus emotional and contextual digital advertising language creation. And the third is creativity versus data-driven content. The conclusion is during the field work practice at Meta Celestial Digital Indonesia on Ubico brand, interns were given direct experience in digital advertising, starting from copywriting, ad management to data analysis. Intern also learns first-time collaboration, understood real marketing strategies, and realized the difference between theory and practice in the industry. And the recommendation for company is it's necessary to provide broader a deeper data access to support internal learning and analyzing advertising performance, and clear SOPs are needed regarding work hours and monitoring, and companies are advised to provide periodic evaluation so intern can develop optimally during the internship period. And the last for the study program adalah the is the curriculum needs to adapt learning materials to current develops in algorithm and trends in digital marketing practice. It is important to strengthen practice-based learning such as real industry case studies so that students are better prepared to face the challenge of the working world. Sorry, that's all from me. Thank you for your kind attention and good morning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.